Annyeonghaseyo. Shalom. Selamat pagi menjelang siang dan selamat bertemu kembali di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Sungguh merupakan suatu anugerah Tuhan Yesus Kristus jika saya bisa berdiri di hadapan Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan yang terkasih. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Pendeta Chang Guk Hyun atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih atas dukungan dari Dongin Association, Dongan Church, Dongan Global Mission World, Dongan English Worship, Dongan Bali Mission Team, Dongan Namyang Youth Church, Bali Korean Church, dan Yayasan Bina Ilmu atas dukungannya kepada saya, baik selama saya tinggal di Mission Center sampai saya menyelesaikan studi saya di Presbyterian University and Theological Seminary di Korea. Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, sesungguhnya dalam hidup ini kita perlu memiliki keyakinan untuk memutuskan dan melakukan sesuatu, karena tanpa keyakinan kita tidak bisa bertindak dengan cepat dan tepat. Tema khotbah saya pada hari ini adalah keyakinan dalam doa. Setiap umat beragama pastilah memiliki keyakinan tersendiri dalam menaikkan doa-doa mereka kepada Tuhannya. Bagaimana dengan kita sebagai umat Kristiani? Melalui perikop kita hari ini, ada 3 hal yang perlu kita lakukan sebagai umat Kristiani, yakni yang pertama, berdoa ketika menderita. Dan hal ini bisa kita lihat pada ayat yang ke-13a, dikatakan, "Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa." Jemaat Tuhan yang terkasih, setiap orang merindukan hidup bahagia, aman, damai, dan sejahtera dalam kehidupannya setiap hari ketimbang hidup menderita. Tetapi pada kenyataannya selama kita hidup di dunia yang fana ini, pastilah kita pernah mengalami hidup menderita sekalipun kita tidak merindukan atau menginginkannya. Misalnya, kita kehilangan orang yang sangat kita sayangi dan cintai. Kita kehilangan pekerjaan atau belum mendapatkan pekerjaan sampai sekarang. Kita mengalami masalah keuangan. Kita mengalami konflik dengan keluarga. Kita diejek atau dihina oleh keluarga dan tetangga karena percaya kepada Tuhan Yesus atau penderitaan yang lainnya. Bagaimana dengan kita sebagai orang Kristen? Mungkin ada banyak orang Kristen yang berpikir bahwa ketika mereka percaya kepada Tuhan Yesus, mereka tidak akan mengalami penderitaan dalam hidupnya, tetapi sebaliknya akan selalu hidup makmur dan bahagia. Benarkah demikian adanya? Tentu saja tidak demikian. Hari ini firman Tuhan berkata, "Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa." Ini berarti bahwa baik orang Kristen maupun bukan orang Kristen tidak luput dari hidup menderita. Lalu, apa yang harus dilakukan sebagai orang Kristen jika kita menderita? Hanya satu solusi yang diberikan melalui firman Tuhan hari ini, yaitu berdoa. Kata doa dari ayat 13 sampai 16 ditulis sebanyak 6 kali. Dan ini berarti bahwa
doa adalah hal yang sangat penting dalam kehidupan orang Kristen. Mengapa kita perlu berdoa ketika menderita? Karena Alkitab mengajarkan kita untuk mendahulukan berdoa, baru kemudian mengatasinya. Dengan kata lain, menjadikan berdoa sebagai solusi pertama dan bukan terakhir. Ada banyak orang Kristen yang panik dan kalang kabut ketika masalah datang dalam kehidupan mereka, sehingga mereka tidak bisa berdoa dengan tenang karena fokus perhatiannya tertuju hanya kepada masalah atau penderitaan yang sedang mereka alami atau hadapi. Berdoa adalah cara kita berkomunikasi dengan Tuhan, dan kita percaya bahwa Tuhan berkuasa dan sanggup menolong kita tepat waktu. Setiap orang Kristen perlu memiliki jam doa rutin secara pribadi dengan Tuhan setiap hari agar kuat menghadapi masalah atau penderitaan dalam hidupnya. Bagaimana dengan kehidupan doa kita selama ini? Sudahkah kita berdoa saat menderita, atau malah sebaliknya kita meninggalkan Tuhan dan mengambil jalan pintas yang sesuai dengan kehendak kita sendiri? Ada sebuah lagu rohani, lagu lama, yang liriknya berbicara tentang doa. Lagunya seperti ini. Saya akan menyanyikannya untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Berdoalah bila susah datang, dan yakin Tuhan dengar doamu. Doamu, oh doamu, yakinlah Tuhan jawab doamu. Kiranya Roh Kudus menolong dan memampukan kita untuk berdoa dalam penderitaan apapun yang sedang kita alami dalam hidup ini, dengan suatu keyakinan bahwa Tuhan mendengar dan menjawab doa kita. Haleluya. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Hal yang kedua yang dapat kita pelajari hari ini adalah menyanyi ketika bergembira. Dapat kita baca pada ayat yang ke-13b, dikatakan, kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Jemaat Tuhan yang terkasih, hal kedua yang Tuhan sampaikan kepada kita hari ini adalah menyanyi ketika bergembira. Mengapa kita perlu menyanyi ketika bergembira? Karena menyanyi adalah ungkapan syukur kita kepada Tuhan atas kasih karunia dan kesetiaan Tuhan kepada kita. Bernyanyi adalah salah satu kegiatan yang baik untuk mengekspresikan diri dan meluapkan emosi kita di hadapan Tuhan. Bernyanyi atau memuji Tuhan adalah perintah Tuhan kepada kita di saat kita bergembira. Tujuan Tuhan menciptakan manusia adalah untuk memuji, menyembah, dan memuliakan nama Tuhan untuk selama-lamanya. Demikianlah pemazmur berkata dalam Mazmur 103 ayat 2, pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Selanjutnya dalam Mazmur pasal 117 ayat 1 dan 2 juga dikatakan, pujilah Tuhan, hai segala bangsa, megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa, sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Pada umumnya, orang Kristen dikenal sebagai agama yang suka menyanyi. Tetapi pada kenyataannya tidak semua orang Kristen suka untuk menyanyi atau memuji Tuhan. Saya punya pengalaman ketika melakukan kunjungan ke rumah-rumah jemaat
Dan biasanya saya akan bertanya, mau menyanyi apa sebelum saya berdoa? Dan biasanya ada beberapa di antara mereka yang bingung untuk memberikan jawabannya, atau akan berkata, terserah pendeta saja mau memilih lagu apa. Hal seperti ini sebenarnya tidak boleh terjadi dalam kehidupan kita. Kita seharusnya suka menyanyi dan tahu beberapa lagu rohani yang biasa kita nyanyikan dalam ibadah bersama keluarga kita di rumah, dinyanyikan di gereja, atau yang biasa kita dengarkan lewat YouTube atau media sosial lainnya, sehingga hal ini akan memudahkan kita untuk menyanyi atau memuji Tuhan ketika kita bergembira. Jika di dunia yang fana ini saja kita tidak suka menyanyi, bahkan tidak tahu bagaimana menyanyikan beberapa lagu rohani untuk memuji Tuhan di saat kita bergembira, bagaimana kita akan memuji Tuhan kelak untuk selama-lamanya di sorga yang baka. Jemaat Tuhan yang terkasih, ada banyak kesaksian dalam Alkitab yang menceritakan bagaimana kuasa Tuhan bekerja lewat pujian atau nyanyian yang dinyanyikan untuk memuji kebesaran dan keagungan Tuhan, sebab Allah hadir dalam pujian umatnya, seperti yang ditulis dalam Mazmur pasal 22 ayat 4. Padahal engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Pertanyaannya, bagaimana dengan kehidupan rohani kita selama ini? Sudahkah ada pujian yang kita nyanyikan baik secara pribadi maupun bersama keluarga di rumah kita masing-masing setiap hari atas segala kebaikan Tuhan? Jika hal itu belum kita lakukan, hari ini Tuhan mengingatkan kita supaya kita mau menyanyi, mau memuji Tuhan ketika kita bergembira atas segala kasih karunia dan kasih setia Tuhan kepada kita. Hal yang ketiga yang dapat kita pelajari hari ini adalah memanggil para penatua jemaat untuk berdoa ketika sakit. Dapat kita baca pada ayat 14 sampai 16 dikatakan, kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Jemaat Tuhan yang terkasih, saya yakin kita semua yang hadir saat ini pasti pernah mengalami sakit. Ketika kita sakit, tentu saja kita tidak akan bisa melakukan aktivitas kita dengan baik. Kita perlu pergi ke dokter, makan tepat waktu, minum obat, dan istirahat yang cukup agar kesehatan kita pulih dan sehat kembali. Selain melakukan hal-hal tersebut, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa ketika kita sakit, hendaknya kita memanggil penatua jemaat untuk berdoa dan mengoleskannya dengan minyak di dalam nama Tuhan. Alkitab juga mencatat bahwa seseorang bisa sakit karena adanya dosa yang sudah diperbuat dalam hidupnya, sehingga hari ini kita diingatkan untuk saling mengaku dosa dan saling mendoakan supaya sembuh dari segala sakit yang diderita. Memang tidak semua sakit yang kita derita akibat dari dosa yang kita perbuat. Tetapi ketika kita sakit, memang perlu kita koreksi diri. Apakah ada dosa yang kita lakukan
sehingga kita sakit. Dan jika ada dosa yang memang kita lakukan, maka kita perlu memohon ampun kepada Tuhan, sehingga doa yang kita panjatkan didengar dan dijawab oleh Tuhan. Sebab Yesaya pasal 59 ayat 1 dan 2 berkata, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Jemaat Tuhan yang terkasih, bagaimana dengan pengalaman hidup kita ketika kita sakit atau ketika ada anggota keluarga kita yang sakit? Apakah yang kita lakukan? Selain berdoa secara pribadi, apakah kita juga memanggil penatua jemaat untuk mendoakan kita dan mengolesnya dengan minyak di dalam nama Tuhan? Untuk konteks kita saat ini, penatua jemaat bisa berarti pendeta atau gembala sidang bersama majelis jemaat di mana kita bergereja atau berjemaat. Minyak di sini hanya sebuah sarana saja yang digunakan pada waktu itu. Tetapi untuk waktu sekarang yang terpenting adalah nama Tuhan Yesus Kristus yang dipakai untuk mendoakan orang yang sakit. Sebab nama Tuhan Yesus Kristus memiliki kuasa yang besar sesuai dengan Filipi pasal 2 ayat 9 sampai 11 yang berkata, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita sudah merenungkan tentang 3 hal, yaitu berdoa ketika menderita, bernyanyi ketika bergembira, dan memanggil penatua jemaat untuk berdoa ketika sakit dengan mengoleskan minyak dalam nama Tuhan. Ketiga hal yang sudah kita renungkan hari ini sesungguhnya membawa kita untuk memiliki keyakinan dalam doa bahwa kita menjadi orang benar karena Kristus dan bukan karena kebenaran kita sendiri atau karena perbuatan baik kita. Orang benar bukan orang yang tidak berdosa, tetapi orang yang sadar bahwa ia berdosa dan membutuhkan Tuhan sehingga ia dibenarkan oleh darah Kristus. Itulah sebabnya sebelum kita berdoa, kita perlu mengaku dosa kita karena orang yang benar adalah orang yang percaya kepada Tuhan. Marilah kita memiliki keyakinan dalam doa dengan melakukan 3 hal, yaitu berdoa ketika menderita, bernyanyi ketika bergembira, dan memanggil penatua jemaat ketika sakit sambil mengoleskan minyak dalam nama Tuhan. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Segala kemuliaan bagi nama-Mu, ya Tuhan Allah, pencipta langit bumi serta segala isinya. Kami bersyukur buat kebenaran firman Tuhan yang telah kami dengarkan hari ini. Kami diingatkan untuk kami berdoa ketika menderita. Kami diingatkan untuk bernyanyi ketika bergembira. Bahkan kami diingatkan memanggil para penatua ketika sakit dan mengolesnya dengan minyak di dalam nama Tuhan. Bapa di sorga, kiranya Engkaulah yang akan memampukan kami semua yang hadir pada saat ini. Sehingga kami tidak hanya menjadi pendengar, tetapi kami akan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan dalam kehidupan kami. Sehingga lewat kehidupan kami sungguh menjadi berkat. Bersama dengan keluarga kami sungguh memuliakan, mengagungkan,
meninggikan dan menyenangkan hati Tuhan untuk selama-lamanya. Jadikan kami keluarga yang mengasihi Tuhan. Jadikan kami keluarga yang saling mengasihi. Kami hidup di dalam doa. Kami hidup di dalam penyembahan kami, memuliakan nama Tuhan. Kiranya Roh Kudus akan menolong dan memampukan kami. Terima kasih ya Allah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.